Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Syahlami Domna dari kelas 2023A dengan NPM 23130340056. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang geografi regional benua Australia dan benua Oceania yang meliputi letak astronomis, geografis, iklim, serta karakteristik di masing-masing wilayahnya. Jadi, apakah teman-teman tahu bahwa benua Australia itu merupakan benua terkecil di dunia yang memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh isolasi geografisnya. Jadi, hal ini tuh tercermin dalam keanekaragaman hayati yang tinggi, bentang alam yang dramatis, dan budaya penduduk asli yang kaya yang berada di benua Australia. Sedangkan Oceania ini merupakan wilayah yang mencakup berbagai pulau di Samudra Pasifik yang juga akan kita bahas lebih lanjut di video ini. Jadi jangan di skip-skip, nonton terus sampai habis agar pengetahuan kita tuh bertambah bersama-sama. Baik, langsung saja ke next slide. Ternyata ada letak astronomis benua Australia. Jadi di sini saya jelaskan bahwa benua Australia itu terletak di belahan bumi selatan yang membentang dari 10 derajat lintang selatan hingga 43 derajat lintang selatan, dan dari 113 derajat bujur timur hingga 155 derajat bujur timur, dengan posisi astronomis ini yang menyebabkan Australia menempatkan di zona iklim tropis hingga sedang, dengan pengaruh garis khatulistiwa yang melintas di bagian utara benua. Jadi, karena posisinya yang jauh dari benua lain, Australia ini memiliki keunikan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang khas, teman-teman. Nah, bisa diperhatikan bahwa posisi geografisnya juga memiliki dampak terhadap iklim dan curah hujan di Australia. Jadi wilayah utara Australia itu cenderung lebih lembab dengan curah hujan yang tinggi, sedangkan wilayah selatan itu kering dan beriklim sedang. Aduh, maaf ya suara saya. Boleh kita lanjut di next slide. Itu ada letak geografis dari benua Australia. Nah, di sini saya jelaskan mulai dari wilayah utara dulu deh. Jadi wilayah utara itu berbatasan dengan Asia Tenggara melalui Laut Timor dan Laut Arafura. Ya. Jadi selanjutnya itu ada Pulau Papua atau Irian Jaya yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang terletak di utaranya benua Australia. Nah, lanjut itu wilayah timur yang bisa dijelaskan bahwa berbatasan dengan Samudra Pasifik dengan Selandia Baru sebagai negara terdekat di sebelah timur. Terdapat pula beberapa pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Norfolk dan Pulau Lord Howe. Selanjutnya itu terdapat wilayah barat dan selatan yang berbatasan dengan Samudra Hindia dengan garis pantai yang membentang luas dan memiliki beberapa teluk dan semenanjung. Nah, di sebelah barat daya benua Australia itu berdekatan dengan negara-negara seperti Indonesia dan Timor Leste, teman-teman. Lanjut, kita sudah masuk ke benua Australia bagian utara atau biasa disebut Northern Territory. Jadi Australia Utara ini memiliki ibu kota yang bernama Darwin. Jadi ibu kota Darwin ini merupakan kota pelabuhan yang terletak di garis pantai utara Australia yang juga terkenal dengan pasarnya yang ramai dan budaya yang beragam. Jadi Darwin ini juga selain itu berfungsi sebagai pusat administrasi dan ekonomi untuk wilayah Northern Territory. Nih, kita bisa lihat, wow, indah sekali, Masya Allah. Jadi begini kira-kira penampakan ibu kota dari Australia Utara ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang iklimnya, teman-teman. Bisa dilihat di sini bahwa iklim di Australia Utara ini memiliki iklim tropis dengan musim hujan yang berlangsung dari November hingga April dan musim kemarau yang kering dari Mei hingga Oktober. Jadi biasanya tuh suhu udara di Darwin itu rata-rata berkisar antara 20-30 derajat Celcius dengan kelembapan yang tinggi. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristiknya. Jadi Jadi Australia Utara ini terkenal dengan bentang alamnya yang unik seperti Taman Nasional Kakadu ini yang sudah ditampilkan ini yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Wow. Dan Uluru atau dia itu kayak sebuah monolit batu
monolit batu pasir raksasa yang memiliki makna spiritual bagi suku aborigin di sana. Seperti ini bentuknya. Terlihat sangat indah-indah ya teman-teman, Masya Allah. Semoga kita nanti bisa jalan-jalan ke sana ya. Selanjutnya terdapat Australia bagian barat yang mempunyai ibu kota Perth. Jadi ibu kota Perth ini juga kota metropolitan yang terletak di tepi sungai Swan yang terkenal dengan pantai-pantainya yang indah serta kehidupan malam yang meriah dan pusat kota yang modern. Seperti ini kira-kira gambaran dari ibu kota Australia Barat yaitu Perth. Dan di sini Perth memiliki iklim Mediterania dengan musim panas yang kering dan musim dingin yang basah. Perth ini memiliki curah hujan yang rendah dengan rata-rata 864 mm per tahunnya. Selanjutnya mempunyai karakteristik dengan ini termasuk keindahan alam yang saya lihat tuh kayak Masya Allah gitu, Masya Allah gitu. Tadi Masya Allah terus ya. Ini namanya Taman Nasional Karijini. Terus ada lagi Lembah Margaret dan satu lagi itu ada Kepulauan Rottnest. Ini cakep-cakep banget ya, semoga kita bisa ke sana ya ampun. Amin. Dan selanjutnya kita beralih ya ke Australia bagian selatan. Di sini terdapat ibu kota yang bernama Adelaide, yaitu sama seperti tadi kota metropolitan yang terletak di tepi sungai Torrens, terkenal dengan taman-taman lainnya yang indah, galeri seni dan arsitektur yang elegan. Serta Adelaide ini merupakan pusat budaya dan ekonomi di Australia Selatan, teman-teman. Jadi bisa kita lihat terlebih dahulu seperti ini kira-kira gambaran ibu kotanya Australia Selatan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang iklimnya. Jadi iklim Adelaide ini memiliki iklim yang sejuk dan nyaman dengan curah hujan yang rendah, teman-teman. Seperti bisa dilihat seperti di gambar. Selanjutnya memiliki karakteristik yang dikenal dengan industri anggur dan wilayah pertaniannya yang subur. Jadi Australia Selatan ini dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa, termasuk Taman Nasional Flinders Ranges yang memiliki pemandangan pegunungan yang menakjubkan seperti ini, dan Pulau Kanguru yang merupakan rumah bagi berbagai jenis hewan liar. Begitu teman-teman. Kita move ke Queensland yang memiliki ibu kota bernama Brisbane. Jadi Brisbane ini merupakan kota metropolitan juga yang terletak di tepi sungai Brisbane dengan iklim tropis yang hangat serta memiliki pantai-pantai yang indah dan pusat kota yang modern. Jadi Brisbane ini juga sebenarnya memiliki kelembapan di saat musim dingin yang sejuk dan kering serta musim panas yang hangat. Biasanya tuh suhu rata-rata tahunan di Queensland ini berkisar antara 17 derajat hingga 26 derajat Celcius, teman-teman. Selanjutnya memiliki karakteristik yang juga biasa menjadi senternya si Brisbane ini atau Queensland, yaitu ada ini dia Great Barrier Reef, yaitu salah satu keajaiban alam dunia yang merupakan sistem terumbu karang terbesar di dunia yang menampung berbagai spesies kehidupan laut yang menakjubkan. Selain itu terdapat hutan hujan tropis, Daintree dan Tablelands apa sih bacanya apa ini? Atherton yang hijau. Jadi terdapat kayak pegunungan yang lebar dengan pemandangan yang hijau-hijau gitu. Itu bikin segar mata sih. Selanjutnya terdapat Taman Nasional Gunung Isa yang menawarkan pemandangan pegunungan yang menakjubkan, teman-teman. Move lagi kita ke New South Wales. Jadi New South Wales ini memiliki ibu kota bernama Sydney yang merupakan kota metropolitan yang terletak di pesisir timur Australia yang terkenal dengan pelabuhannya yang indah, teman-teman. Jadi Sydney ini juga merupakan ibu kota yang benar-benar salah satu wishlist aku sih itu. Aku pengen ke Sydney. Amin. Dan memiliki iklim yang bervariasi mulai dari subtropis di utara hingga sedang di selatan. Jadi iklim di New South Wales ini dicirikan oleh musim panas yang hangat dan lembab serta musim dingin yang sejuk dan kering. Terdapat pula karakteristik di New South Wales ini atau di Sydney,
yaitu terdapat Blue Mountains yang terkenal dengan tebing curam dan pemandangan yang menakjubkan. Kalau kalian kesini ya pasti disuguhkannya dengan pemandangan yang sangat indah, tetapi harus hati-hati juga karena memiliki trek yang cukup curam dan terjal ya teman-teman. Ini. Selanjutnya kita beralih ke Victoria. Jadi dia ini ada di bawahnya New South Wales tadi ya teman-teman. Itu terdapat ibu kotanya yang bernama Melbourne. Nah, Melbourne ini ibu kota dari Victoria yang merupakan pusat budaya seni dan olahraga. Jadi ibu kota ini terkenal dengan arsitektur Victoria dan kafe-kafe trendy serta kehidupan malam yang semarak, teman-teman. Aduh, ini jalur saya maaf ya melihat karena di atas ada kipas karena panas ini. Selanjutnya kita suguhin dulu ini pemandangan yang sangat indah dari ibu kotanya Victoria, yaitu Melbourne. Siapa yang wishlistnya mau ke Melbourne? Komen. Dan kita beralih ke ketawa sih. Ya, lanjut kita ke iklimnya. Jadi iklim di Melbourne ini memiliki iklim sedang dengan 4 musim yang berbeda. Jadi serta terdapat karakteristik berupa nih ada Great Ocean Road. Jadi dia tuh ada jalanan yang pemandangannya tuh langsung menyuguhkan ke arah pantai, teman-teman. Selanjutnya terdapat juga Yarra Valley atau biasanya ini kita di sana tuh kayak memiliki pengalaman mencicipi anggur yang tak terlupakan katanya teman-teman, di tengah-tengah pemandangan perbukitan yang indah. Ya emang sih ini sangat indah ya, dilihat dari sini aja lihatnya dari indah gitu, gambar online gitu, apalagi kalau kita kesana ya. Semoga kita semua bisa jalan-jalan nanti teman-teman ke benua Australia ini. Itu keren-keren semua tempatnya guys. Lanjut kita ke Tasmania. Jadi Tasmania ini sedikit memisah dengan benua Australia, tapi masih termasuk ya teman-teman. Jadi Tasmania ini memiliki ibu kota yang bernama Hobart. Jadi pulau Tasmania ini memiliki biasanya dikenal dengan pulau dengan keindahan alam yang masih asri. Jadi ibu kota Tasmania yaitu Hobart ini merupakan kota pelabuhan yang menawarkan dengan sejarah maritim yang kaya. Jadi kota ini itu dikelilingi oleh pegunungan dan menawarkan pemandangan yang alam yang spektakuler. Dan tadi tuh kayak kita bahas pengalaman yang spektakuler tentang alam, keindahan alam, kayak gitu, suguhan dari gunung, dari laut gitu. Itu memang the best teman-teman. Seperti ini ibu kota Hobart. Ini bisa kita lihat iklim di Hobart ini masuknya ke oseanik ya teman-teman, yaitu iklimnya itu sejuk dan basah dengan musim panas yang kering, hangat, dan musim dingin yang sejuk. Lanjut, ini kita ada senternya dari ibu kota Hobart atau Pulau Tasmania ini. Jadi dia itu jadi ada yang namanya itu pusat galeri seni yang menampilkan berbagai macam kapal-kapal gitu teman-teman. Itu biasanya terkenalnya ini sih yang aku searching ya. Terus selanjutnya ada pameran galeri seni juga yang dilaksanakan beberapa hari, bahkan dilakukannya itu di hari-hari tertentu aja. Dan di dalam pameran bukan pameran ya ini, tapi lebih ke pasar seni yang menjual banyak sekali karya-karya seniman yang terdapat di Tasmania, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke Selandia Baru yang memiliki ibu kota bernama Wellington. Jadi ibu kota Selandia Baru ini terletak di ujung selatan Pulau Utara, dan kota ini terkenal dengan pelabuhan yang ramai serta arsitektur Victoria yang indah dan suasana kota yang dinamis. Wellington ini merupakan pusat budaya seni dengan berbagai museum, galeri seni, dan tempat musik yang sangat ramai teman-teman. Bisa dilihat dari gambar-gambar tersebut bahwa Selandia Baru yang memiliki ibu kota Wellington ini indah-indah ya teman-teman.
Selanjutnya kita akan membahas tentang benua Oseania. Jadi di sini terdapat 3 bagian, yaitu Melanesia, Mikronesia, serta Polinesia. Jadi wilayah Melanesia ini meliputi wilayah Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru. Nah, Papua Nugini ini merupakan negara terbesar di Melanesia yang terkenal dengan keanekaragaman hayati dan budayanya. Fiji ini terkenal dengan pantai-pantai pasir putihnya yang indah dan terumbu karang yang kaya, serta Kepulauan Solomon ini menawarkan keindahan bawah laut yang menakjubkan dengan terumbu karang yang masih alami dan biota laut yang beragam. Selanjutnya terdapat Mikronesia, yaitu wilayah yang meliputi Kepulauan Marshall, Palau, yaitu wilayah yang meliputi Palau, Kepulauan Marshall, dan Negara Federasi Mikronesia. Jadi pulau-pulau ini terkenal dengan keindahan alam dan alam bawah lautnya yang termasuk danau air payau yang unik, serta Kepulauan Marshall ini terkenal dengan laguna biru kehijauan yang menakjubkan. Di negara Federasi Mikronesia pun terkenal dengan keindahan alamnya yang termasuk itu gunung berapi, laguna, dan terumbu karangnya. Selanjutnya terdapat Polinesia, yaitu wilayah yang meliputi Salomon, Tonga, Kepulauan Chuuk, Selandia Baru, dan Hawaii. Masing-masing wilayah ini pun memiliki berbagai macam karakteristik yang indah-indah dan merupakan biasanya itu terkenal dengan keindahan alamnya, termasuk pegunungan yang menjulang tinggi, glacier, dan pantai-pantai pasir putih. Serta yang sentrik banget tuh di Hawaii-nya ya, biasanya itu terkenal dengan pantai-pantai yang berpasir hitam dan budaya-budaya uniknya, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dan nyimak video aku sampai akhir. Jangan lupa di komen, like, dan ya boleh deh kalau mau di subscribe. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.